Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.025 menguat 0,83%. Kalau di transaksi asing seminggu ini terus net buy. Kalau di broker semarinya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBNI dia berhasil menembus 9.000 dengan volume yang cukup lumayan. Cuman di harga resisten nggak cocok menurut saya kalau berani buy on break dengan kondisi chart seperti ini. Resikonya lebih tinggi ya, walaupun memang bisa masih melanjutkan penguatan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, candlenya menutup penuh candle sebelumnya, cuman lihat volumenya nggak terlalu besar ya. Menurut saya sih kalau dia ada koreksi dikit itu baru nekat ya. Target naiknya itu masih bisa sampai 9.200, 9.400 itu kemungkinan untuk BBNI. Dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat ya supportnya ada di 8.800 untuk support minor. Support kuat 8.400. Kalau dia membentuk swing low-nya 8.800 ya itu menarik untuk spek buy. Kalau ada koreksi ya baru naik lagi ke atas. Seperti itu aja untuk BBNI. MACD sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, market di atasnya juga meningkat. Cuman sayangnya candlenya kurang bagus. Dia juga sudah naik dari 6 hari ya. Koreksi dikit naik lagi, koreksi dikit naik. Nah, takutnya sih ada koreksi yang cukup dalam. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 9.975 menguat 2,3%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Ini contohnya. Saham didistribusi sama asing tapi terus naik. Ini bahkan didistribusi ya waktu awal mulai nih hijau ya. Di tanggal 12 distribusi. Habis itu besoknya distribusi lagi. Jual asing. Tapi koreksi tipis. Habis itu naik lagi walaupun distribusi. Nah ini contoh kalau Bapak Ibu cuma ngikut asing kan bingung. Ini asing jualan tapi kok sahamnya naik. Ada yang asing beli sahamnya turun. Itulah gunanya untuk melihat chart. Kalau Bapak Ibu swing trader atau melihat broker summary. Gimana sih kondisinya? Tapi lebih ke chart. Kalau dilihat dari broker summary-nya tuh ada akumulasi walaupun tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya BMRI berhasil menembus trendline downtrendnya dan 9.000 jadi support kuatnya saat ini untuk dijaga ya 9.600. Tarik aja ke atas nih 9.700 ya, 9.800 sampai 9.650. Yang waktu itu perkiraan saya seperti ini ya koreksinya. Kalau dia gagal, ini bisa tembus sampai bawah ini ya. Ternyata dipertahankan dan ya bertahan di support minornya ini nggak jebol. Di tanggal 18 Januari dia koreksi tipis terus tarik naik lagi. Dan trennya kalau kayak gini apakah berubah? Menurut saya belum berubah ya. Kalau belum tembus level psikologis 10.000. Konfirmasinya itu 10.000. Kalau gagal ya masih bisa turun lagi. Ini memang karakter untuk BMR itu bisa konsolidasi range lebar. Ini contohnya. Dia itu dari 10.000 sampai 10.600. Bisa jadi ini nanti 10.000 sampai 9.400, 9.500, 5% naik turunnya. Bisa jadi nanti Senin hijau sebentar terus mulai ada guyuran. Kita lihat aja hari Senin karena juga kenaikannya dengan volume yang biasa aja. Memang volume meningkat, cuman makin hari makin turun. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya bagus ya. Candlenya juga bagus. Ada tarikan satu candle lagi mungkin baru ada koreksi ya. Koreksinya kalau mau bagus ya semestinya nggak lebih dari 9.500. Jaga-jaganya itu untuk BMRI. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.650 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing net buy. Tapi tipis-tipis naik ya, cuman beberapa poin aja. Kalau dia broker semarinya BBRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga naik. Kondisi seperti ini sudah menurut saya harga-harga rawan karena sentimen juga belum ada yang cukup signifikan. Laporan keuangan mungkin Februari Maret. Jadi saham-saham big bank kemungkinan kepentok resisten juga ya. Kalaupun BBR ini naik mungkin 4.800 itu maksimalnya. Dan siap-siap koreksi lagi.
Kalau dilihat support kuatnya pakai aja 4.400. Itu support kuat yang harus dijaga oleh BBRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle hijau setelah dia ada rejection minggu sebelumnya, yaitu wajar. Kenaikannya minggu ini 3,79% dari harga penutupan minggu lalu. Jadi apakah mungkin ada candle hijau kondisi seperti ini? Ini bisa, ya tadi mungkin bisa naik sampai 4.800 itu untuk BBRI. Ya, jadi mungkin nggak ada candle hijau. Bisa aja ada candle hijau 1-2 hari, tapi bisa jadi penutupan Jumatnya malah candlenya merah ya. Kita lihat aja. Kalau harga sekarang memang nggak ideal kalau baru beli ya. Kalau Bapak Ibu beli itu nekat di support itu 4.400, 4.500 itu nekat beli area ini. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.300, terkoreksi 0,3%. Kalau dia transaksi asing itu net sell terus ya. Bahkan mendekati 1 triliun jualan asing minggu ini ya, sekitar 850-an miliar. Kalau dia bongkar semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga sudah mantul dari 8.000 ke 8.300 ya, wajar. BBCA tuh nggak bisa tinggi naiknya ya. Kalau momentumnya ada aja dia bisa naik tinggi, tapi ya maksimal kenaikannya itu 4%. 3% itu maksimal dalam satu candle ya. Jarang-jarang bisa sampai 5% dalam satu candle untuk BBCA. Dan BBCA sudah di area resisten, tapi menurut saya trennya akan mencoba uptrend juga. Nunggu laporan keuangan. Sabar-sabar aja ya untuk BBCA. Jadi harga sekarang menurut saya kurang ideal kalau mau beli. Tunggu aja koreksi dekat-dekat 8.000 itu beli aja. Kemungkinan kosol dan Februarinya baru naik. Ini volume juga meningkat di area bawah. Ya ini ada akumulasi sepertinya. Cuman nggak langsung naik, mungkin turun dulu baru kumpul lagi naik ya. Sambil menunggu laporan keuangan. Kalau dia dari candle weekly-nya ada candle hijau rejection ya. Ya semoga aja momentumnya bagus, ditarik lagi minggu depan dan bisa lanjut ya. Tapi kepentok kayaknya di 8.400 maksimal 8.500 lah kepentok. Harga sekarang juga memang kurang ideal kalau baru beli seperti itu untuk BBCA. Tapi apakah boleh beli? Ya boleh. Kalau mau disimpan untuk ditabung setahun, 2 tahun, 3 tahun juga boleh. Cicil setiap bulan boleh juga. Harga sekarang ya harga-harga ideal lah ya, walaupun nggak terlalu murah. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.315, menguat 0,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN pelan-pelan naik, mantul dari 1.200 dan ya naik 1 candle, 2 candle lagi naik. Ada peluang untuk koreksi dulu karena dia udah naik dari 6 hari yang lalu. Candlenya memang bagus, candle rejection, tapi belum saatnya. Ya belum. Kemungkinan 1355 itu kepentok di area resistennya. Jadi seperti itu aja. Untuk BBTN, MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross dan ada indikasi bullish divergence ya. MACD-nya naik, harga sahamnya candlenya turun. Konfirmasinya ya kalau bertahan di atas 1.300 bagus, tapi kalau dia Senin Selasa koreksi dulu ke area 1.240 itu ya nggak masalah. Yang penting konfirmasinya jangan turun dari 1.200. Itu support yang harus dijaga. Kalau nggak berarti melanjutkan penurunan. Pola dead cat bond untuk BBTN seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya BDMN hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN pelan-pelan naik juga ya, cuman ya kurang ideal kalau baru beli harga sekarang karena dia udah di dekat trendline downtrend resistennya dan ya 2.600 tuh resisten minor sebelum dia ke 2.800 ya. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang itu di harga pertengahan, kalaupun berminat ya stop loss di bawah 2.500. Itu aja kunci untuk PDMN. Seperti itu untuk PDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dia bongkar semuanya Arto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto pelan-pelan naik dan dia mempertahankan level psikologisnya. Harga support kuat 3.000 dan ada indikasi bisa jadi ini
cup and handle ya. Ini sinyal pembalikan arah nih sepertinya hammernya nih ya. Semoga aja konfirmasinya 3.300 tembus tutup di atas EMA 200-nya dan nggak turun lagi dari 3.200. Siap-siap uptrend. Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, 3.600, 3.800 itu aja dulu. Cukup bagus ya kalau bisa ke situ. Untuk Arto ini menarik nih, 3.800 ketinggian, 3.600 saja dari harga sekarang naik 10%, lumayan tuh ya. Menarik nggak? Harusnya menarik nih. Risknya kecil kalau minat ya. Cut aja kalau dia tutup di bawah 3.200. Kalau dia koreksi turun 2%, 3%, cut dulu aja daripada di bawah. Harusnya nih langsung digas aja dia Senin Selasa. Nggak boleh turun lebih dari 3.200. Candlenya kembali hammer, tapi tutupannya lebih tinggi dari tutupan hari sebelumnya. Walaupun harga tertingginya minggu ini itu lebih rendah dari harga tertinggi minggu sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Untuk Arto, harga sekarang juga yang nggak ideal kalau mau beli ya. Kalau beli itu waktu di 3.000 itu harga psikologisnya. Nekatan aja. Namanya trading saham tuh nekat dan punya trading plan. Udah, kalau dua itu udah bisa, kedepannya sambil belajar insting, feeling Bapak Ibu ya. Jangan feeling dulu yang diasah. Kalau teknikalnya kalau belum disiplin, belum benar membuat trading plan ya feelingnya pasti sering berantakan. Itu feeling tuh yang terakhir ya. Kuasai tekniknya, buat trading plan baru setelah itu asah feelingnya. Ya seperti itu. Untuk Arto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarangnya BTPS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS masih jelek, belum kemana-mana juga. Dan ya kalau memang ini candle hammer untuk dia membentuk swing low-nya, mestinya Senin nggak merah lagi, nggak turun dari 2.550. Itu aja kunci BTPS. Kalau nekat beli harga sekarang, ya kalau mau cut loss di bawah 2.500 itu bisa, atau 2.470 ya, area itu. Pokoknya kalau dia sampai tutup di bawah itu gagal. Kalau mau bagus ya BTPS nih seharusnya Senin Selasa langsung hijau, atau Senin koreksi dulu tapi nggak lebih dari 2.570, 2.560 itu. Kalau turun dari itu ya udah gagal untuk BTPS ya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, belum tentu benar juga analisa saya ya. Dan semua keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarangnya NISP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP ini pelan-pelan mencoba naik. Kelihatan volume mulai meningkat. Cuman yaitu belum saatnya. Mungkin Senin. Tinggal lihat Senin Selasa. Kalau bisa tembus 750 atau 760, siap-siap mencoba uptrend. Ini indikasinya udah bagus karena dia terus membentuk, karena terus volumenya membesar. Kalau dilihat time frame weekly-nya, doji dan volumenya biasa aja ya. Ya minggu depan harus sudah di atas 760. Kalau mau bagus ya, NISP minggu depan harus tutup sudah di atas 760, 770 hari Jumat. Dan bertahan di atas itu sinyal dia akan uptrend untuk NISP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.